Kalau berbicara membuat kebijakan kesehatan akan lebih menyenangkan adalah kalau seandainya kita bisa fokus kepada akar daripada permasalahan, yaitu adalah mengajak masyarakat punya pola perilaku sehat. Kalau saya rasa nggak butuh waktu, yang butuh itu pemahaman. Karena memang sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Hari ini ngerokok jalan terus, olahraga nggak pernah, makan sembarangan, adopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle, sampai hari ini nggak mati-mati. Mengerikan? Atau biasa saja? Biasa aja sih. Kalau zaman dulu di tahun 80, kita itu sakit karena yang namanya kekurangan. Sekarang masalahnya tahun 2025. Penyebab kesakitan bukan kekurangan. Kebanyakan makan? Kelebihan. Ya itu tadi, aku nggak punya ilmunya. It's very simple. Kalau otak marketingnya satu, saya bukan hanya memberikan pesan, tapi juga meneteskan kesan. Setelah datangnya COVID, masyarakat di seluruh dunia menaruh perhatian pada kesehatan. Tiba-tiba saja begitu ya. Dan sehat ini artinya adalah punya daya imun. Tapi seperti apa begitu ya. Dan kemudian perbincangan tentang sehat ini menjadi sangat penting sekali. Dan banyak cara menuju sehat. Dan kita biasanya lebih senang memakai obat. Tapi baiklah, tamu saya kali ini adalah I Gusti Agung Rai Kusuma Yuda, atau lebih sering dikenal sebagai Ade Rai. Selamat datang di Cafe Prof. Prisi. Renald. Terima kasih, Prof. Saya selalu ramah, badannya besar, tapi ramah begitu ya. Dan biasanya kan kalau orang badannya besar itu biasanya gitu kita ya. serem gitu ya. Tapi so friendly. Terima kasih. Terima kasih, Pak Anda Renald. sudah punya waktu, meluangkan waktu ke sini. Anda adalah mantan binaragawan. Iya, betul. Dan tidak perlu saya jelaskan lagi siapa Anda, karena podcastnya juga sangat terkenal, peminatnya sangat banyak. Tapi saya ingin bicara tentang sehat, makna sehat. Biasanya kan sehat itu banyak orang yang sekarang memilih olahraganya lari, maraton itu sekarang populer sekali. Atau olahraga yang bermain, paddle sekarang mulai populer. Paddle populer sekali. Di sini juga berkuda, banyak anak-anak sekolah yang pengen berkuda, begitu ya. Itu disebut kardio. Ya sebenarnya saya melakukan olahraga semuanya. Ya saya kan anak Jarum. Saya pemain Platda juga dulu niatannya. PB Jarum. Iya. Saya memang dulu niatnya mau jadi atlet bulu tangkis. Ya. Tapi gagal. Akhirnya jadi atlet bulu. Kurang tepat atau mungkin kurang gigih mungkin. Kurang gigih, ada yang lebih gigih ya. Betul sekali. Baik. Terus kemudian Anda apa lagi selain bulu tangkis? Waktu itu saya sebenarnya hampir semua. Saya pemain voli juga, saya atletik juga, tolak peluru. Lalu berarti waktu di SMA Anda bola tangan segala macam itu juga bola main tangan gitu juga ya, betul, apalagi di Canisius betul. Iya. Wow. Saya sebenarnya mungkin kalau kayak seniman dalam kesenian itu bisa serba bisa lah gitu. Jadi nyanyi bisa, instrumen bisa. Nah mungkin kalau kayak saya dalam olahraga tuh jadi hampir semua olahraga, termasuk bela diri, kayak saya ikut silat, judo, kyokushin, karate. Secara umum mungkin gini, Pak Renald tadi berbicara sehat. Sehat sendiri sebenarnya dari akar kata itu, kalau misalnya health itu whole itu artinya sebenarnya ada nuansa menyeluruh di sana. Makanya kenapa pendekatan sehat itu bisa dalam hal pendekatan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita, itu namanya pendekatan chemical. Apa yang kita gerakan melalui badan kita itu namanya pendekatan struktural atau mechanical. Itu dalam hal ini kalau kita bicara olahraga. Dan yang ketiga yaitu adalah pendekatan secara emosional, dalam arti biasanya cara pandang kita itu berpengaruh terhadap instruksi ke badan. Makanya kenapa gerakan pikiran dan gerakan nafas itu biasanya sinergis. Jadi pertama itu tadi adalah apa yang kita makan. Apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Masukkan dalam mulut kita. Terbagi atas 3, ada yang namanya dietary management, ada yang kedua yang disebut namanya time management, dan yang ketiga yang disebut yang namanya calorie management. Nah, jadi artinya, tidak cukup hanya bicara tentang jumlah kalorinya, tetapi waktunya, sumber dan jenis dan penyajian, betul. Iya. Ibarat kayak kita sayang sama motor yang kita akan kendarai sebagai benda mati yang kita kendarai, kadang-kadang kita pay attention terhadap apa yang kita masukkan ke dalam tangkinya. Nah, kebetulan tubuh kita adalah benda hidup yang kita kendarai. Nah, makanya kenapa kesalahpahamannya, kenapa kita nggak pernah mau belajar sehat, karena sehat itu memang tidak memiliki yang namanya sense of urgency yang tinggi gitu. Sehingga jadi karena tubuh manusia begitu sempurnanya, makanya kenapa kita kecenderungan memang ada nuansa ignorance atau cuek terhadap sehat gitu. Cuek terhadap sehat. Betul. Oke, baik. Tapi kita kembali lagi tadi. Apa yang kita makan, betul. apa yang kita gerakan,
ya gerakan. Kita gerakan, jadi bagaimana kita menggerakkannya. Tubuh terbagi atas dua, melatih kekuatan otot jantung, cardio exercise, bisa outdoor, bisa indoor, menggunakan alat bantu maupun yang terorganisir, termasuk olahraga permainan tadi. Ya. Nah, kalau yang kedua yaitu adalah resistance training yang relate dengan skeletal muscle kita. Is the largest organ in our body juga, is the largest site of glucose disposal juga. Gitu, tempat pembuangan gula terbesar juga. Nah, itu pendekatannya latihan beban. Anda kuasai benar-benar ya. Jadi bukan hanya sebagai pelaku, tapi Anda mendalami sainsnya. Anda mendalami ininya, bagaimana cara menjaganya. Iya, ya saya dengerin badan aja sih sebenarnya. Dengerin badan? Iya, betul. Mencari referensi tentu juga dilakukan. Iya, mencari referensi dilakukan, tapi memang sekali lagi yang jadi tantangan kan selalu adalah ilmu pengetahuan itu sebuah kekuatan, tapi kekuatan sesungguhnya adalah pada saat ilmu pengetahuan itu diaplikasikan. Yeah. Nah, kebanyakan dalam hal kesehatan itu kebanyakan kita lebih banyak menggunakan binatang, menggunakan orang lain, tapi lupa menggunakan tubuh sendiri gitu. Makanya kenapa banyak orang berdasarkan studi ini, referensi ini, tapi studi dan referensi kadang-kadang datang dan pergi. Makanya kenapa kita butuh dengerin badan kita untuk kita aplikasikan. Gimana apa cara yang kita mendengarkan tahu. badan kita? Ya, maksudnya mendengarkan badan kita dalam arti maksudnya apa yang kita tahu, Ya. itu yang kita jalankan. Misalnya kayak saya bicara soal sumber jenis, kita harus milih apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Makanan, Kenapa kita gerakan, pay attention nafas. terhadap Ya. nafas? Karena kita nggak bisa pay attention terhadap apa yang ada di dalam pikiran kita gitu. Karena melalui panca indera kita, kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol konten daripada isi pikiran kita. Kalau berbicara nafas kita itu sebenarnya ketika nafas kita panjang dan pelan, kita mengaktifasi yang namanya parasympathetic nervous system. Oke, Relax apa respond. Artinya badan akan tumbuh dan kembang, dia akan menyerap semuanya. Recovery, rehabilitasi, pemulihan itu akan terjadi. Tapi ketika kita didominasi oleh stress response atau sympathetic nervous system, maka aktivasinya adalah yang disebut namanya fight or flight. Itu karena kita mengasosiasikan sesuatu sebagai ancaman. Nah, pada saat itu makanya badannya berproteksi, makanya imunitasnya turun. Nah, jadi ada beberapa tendensi tubuh sesuai dengan yang namanya instruksi ibaratnya komando senternya bilang apa, nanti instruksinya akan sesuai dengan itu. Apakah bisa kita lakukan sendiri atau Ya, kita betul. perlu seperti ikut yoga, meditasi? Ya, itu salah satunya Salah aja. satu, Kalau kita berbicara nafas teratur itu ada istilahnya, kalau kita bilang nafas kita akan teratur ketika kita dekat dengan keimanan. Nafas kita akan teratur ketika kita dekat dengan keimunan. Nah, keimunan itu dalam arti misalnya kita bicara tadi, waktu olahraga is a stress by design. Nafas kita mungkin nggak teratur. Tapi setelah olahraga terjadi yang namanya rebound parasympathetic. Terjadi yang namanya rebound di mana kita lega, relax. Nah, itu yang memberikan kita kekuatan. Ketika kita dekat dengan alam, ketika kita dekat dengan kesenian, itu Ada nafas rasa kita juga, ketenangan. ada rasa ketenangan juga, jadi teratur. Nah, termasuk juga dalam hal kalau kita berbicara keikhlasan juga sih, cara pandang juga. Jadi ketika punya keikhlasan dan tidak punya keikhlasan, otomatis dua-duanya berbeda dalam hal instruksi. Tantangannya sistem arsitek kekebalan tubuh kita, masalahnya palang pintunya itu adalah si komando center itu adalah sistem syaraf, Pak Renald. Makanya kenapa ketika kitanya tidak pay attention terhadap nafas kita, makanya badan kita akan cenderung akan menginstruksikan hal yang salah gitu. Ya. Nah, Ade, ini 76% orang Indonesia ternyata menurut statistik tidak bugar. Ini menurut National Sport Development Index tahun 2021. Betul, Ya. betul. 5,86% bugar, hanya 5,86% loh. Ya. Iya, Dan betul. hanya 32,83% yang aktif olahraga rutin. Mengerikan? Atau biasa saja? Biasa aja sih. Kenapa biasa saja? Karena memang sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Jadi kecerdasan kesehatan kita itu berbanding terbalik dengan kecerdasan keuangan kita. Kecerdasan kita akan keuangan kita tinggi karena kita menyadari bahwa ketika kita tidak punya kecerdasan akan keuangan, penalti itu langsung instan datang. Ya, betul. Artinya kita nggak ngatur misalnya dalam hal keuangan kita, besok cicilan rumah atau Tidak bayar terbayar. orang, bayar mungkin Nama baik kita anak hilang. sekolah itu Ya. apa semua nggak ini. Tapi uniknya tubuh manusia itu begitu sempurnanya. Hari ini ngerokok jalan terus, olahraga nggak pernah, makan sembarangan, dan juga mungkin mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai lifestyle. Sampai hari ini nggak mati-mati. Dan orang kita memang malas bergerak begitu ya?
Iya, jadi memang kalau tadi dilihat dari 75% tersebut, memang hampir 90% profil daripada kesakitan itu adalah yang disebut dengan namanya penyakit perilaku. Nah, tapi good news-nya daripada hal ini sebenarnya adalah bahwa kalau seandainya saya bersedia merubah perilaku saya, atau ibaratnya masyarakatnya bisa bilang itu pada dirinya, maka kita punya chances peluang 95% itu bisa kita reverse balikan. Makanya, karena penyakit kan orang selalu bilang is a chronic disease atau katastrofik katanya, tapi sesungguhnya yang terjadi sebenarnya penyakit-penyakit itu is a reversible disease. Apa artinya reversible? Bisa dibalik kalau seandainya saya bersedia merubah perilaku saya. Oh, oke, baik. Saya tanya sama kawan-kawan saya di Singapura dan bicara tentang perhatian pemerintah pada kesehatan. Ternyata berbeda dengan di Indonesia, menurut mereka. Terus saya tanya sama seorang setingkat menteri di Singapura begitu ya. Apa yang kalian lakukan? Kami tidak perlu memikirkan itu. Rumah sakit swasta kami bagus-bagus. Tapi yang kami lakukan adalah kami dorong agar masyarakat kami senang jalan. Betul. Kalau berbicara membuat kebijakan kesehatan akan lebih menyenangkan adalah kalau seandainya kita bisa fokus kepada akar daripada permasalahan, yaitu adalah mengajak masyarakat punya pola perilaku sehat yang lebih baik. Dan itu butuh waktu ya, merubah perilaku itu. Kalau saya rasa nggak butuh waktu, yang butuh itu pemahaman. Pemahaman. Kalau menurut saya, karena begitu paham bisa langsung dilakukan saat itu juga. Betul. Ade di sini kopinya enak. Anda sebagai orang yang tekun berolahraga, menjaga asupan, ngopi oke? Iya, salah satu siasat bakar lemak kan adalah mengkonsumsikan makanan atau minuman yang ada hubungannya dengan menciptakan panas di badan, salah satunya kopi. Kopi ya, jadi betul. Anda yang senang olahraga, kalau ingin olahraga yang udaranya masih bersih, di sini ada waduk ya, 18 hektar, dan kawasan kami ini adalah tempat parkir yang baik, dan kemudian juga pohonnya besar-besar, jadi Anda juga bisa olahraga di sini, bahkan bisa maraton di belakang. Tunggu sebentar lagi, karena sebentar lagi itu akan dibuka lebih rapi dan lebih cantik lagi ya, tunggu sebentar lagi. Jadi di sini sambil ngopi di Cafe Breezy ya. Oke, Ade, kita ngopi dulu ya. Anda mau kopi hitam atau kopi inspirasi? Oh iya, saya kopi hitam boleh. Kopi hitam ya? Iya, oke, saya juga ikuti kopi hitam ya. Dua, baik. Oke. Ade, ini ada survei dari Kemenkes ya, dari Consumer Report Indonesia tahun 2024, ini masih baru sekali ya. 90% responden tahu olahraga penting. Tetapi katanya sulit ubah kebiasaan. Definisi sehat itu sebenarnya ada keywordnya Pak. Itu yang disebut namanya pleasantness. Ketika kita menciptakan kesenangan pada badan kita, konsekuensinya sehat. Ketika kita menciptakan kesenangan pada pikiran kita, konsekuensinya ketenangan hati. Ketika kita menciptakan kesenangan pada emosi kita, emosi dari kata emovera, tubuh yang terusik karena opsi cara pandang kita, yang terjadi katanya adalah namanya kecintaan dan kasih sayang. Dan kita punya ada anatomi secara fisiologi, kita ada punya anatomi secara energi. Nah, ketika kita mau menciptakan kesenangan pada life energy kita, maka yang terjadi kegembiraan. Jadi kemampuan menciptakan kesenangan itu menurut saya itu yang merupakan penting langkah penting untuk menjadi kebiasaan. Betul. Menarik ya. Memang bicara sehat itu multifaktoral sih, Prof. Iya. Jadi memang nggak semata-mata hanya olahraga, dan bahkan di olahraga juga yang menjadi salah satu tantangannya itu adalah kita setiap kali berbicara olahraga, kita asosiasinya selalu cardio exercise. Cardio exercise, keringat. Ya, keringat dijadikan sebagai indikatornya juga. Nah, sesungguhnya kalau kita olahraga itu kita harus kombinasi antara melatih kekuatan jantung dan melatih kekuatan otot rangka. Oh, penting itu ya otot ya? Otot rangka. Terutama nih orang seusia saya nih, ototnya bisa kosong, bisa berkurang ini. Betul. Jadi saya izin membuat sebuah penyederhanaan, Prof. Jadi membayangkan tubuh kita sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Nah, pemegang saham pertama kalau kita bilang anggap saja pembuluh darah. Pemegang saham kedua yaitu adalah anggap saja organ tubuh kita kayak jantung, paru-paru, liver kita. Nah, jadi pembuluh darah seimbang, dan organ berfungsi dengan baik. Nah, yang ketiga itu adalah tulang. Kita maunya kuat. Yang keempat adalah otot. Kita maunya kencang. Dan yang kelima adalah lemak, kita maunya tidak terlalu tinggi. Nah, dari pemegang saham ini ada satu keunikan. Ketika misalnya coba Prof kencengin gini tangannya, nah remes. Nah, ini yang disebut namanya grip strength, kekuatan yang menjadi indikator daripada kesehatan manula kan katanya ya. Semakin kekuatan genggamannya semakin lemah, berarti biasanya nanti terjadi permasalahan penurunan daripada kualitas kesehatan. Semakin genggamannya kuat berarti terjadi
mempertahankan. Coba kita salaman, coba Iya. genggam. Oh iya. Genggamannya berbeda genggamannya. Nah, jadi pada saat dimana kita kencangkan otot Ya. kita, Prof, ternyata yang terangsang kekuatannya adalah tulang. Oh, Iya. bagaimana latihannya supaya kita punya ini? Kita begini-begini? Begini juga bisa. Begini Ini juga? yang disebut namanya statik kontraksi. Tapi ketika kita melakukan begini, melakukan begini, atau bahkan melakukan gerakan dengan yang lainnya, Ya. itu akan lebih optimal lagi. Poin dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau mengatakan adalah kepada Prof adalah sejak usia 40 tahun ke atas, terjadi yang namanya kalau istilahnya penurunan massa otot. Nah, kalau penurunan massa otot 1% per tahunnya, Ya. itu setara dengan penurunan 1-3% fungsinya kita. Apakah tadinya bisa jalan jauh, apakah yang tadinya misalnya bisa naik turun tangga, jadi berkurang. Penurunan 1% massa otot per tahunnya setara dengan penurunan 3-5% kekuatannya. Artinya dulu bisa ngangkat, makanya kenapa orang makin tua, kekuatannya, kelemahannya makin berkurang. Genggamannya makin lemah. 1% massa otot hilang, itu setara dengan 8-10% speed and explosiveness, artinya banyak kecepatan. Nah, makanya 1/10. kenapa orang tua slow motion. Nah, jadi kita bisa lihat di sana adalah terjadinya penurunan massa otot akan berpengaruh terhadap penurunan massa kekuatan tulang. Nah, jadi permasalahan tulang itu disebut namanya osteopenia di tahap awal. Itu disebabkan karena hilangnya massa otot itu yang disebut dengan namanya kelaparan akan daging, kalau bahasa Latinnya disebut namanya sarcopenia. Nah, jadi sarcopenia menyebabkan osteopenia. Osteopenia, tulangnya Prof bermasalah, menyebabkan geraknya kita menjadi berkurang. Gerak yang berkurang menyebabkan kadar lemak kita meningkat. Nah, jadi dari 5 pemegang saham tadi terjadi otot turun menyebabkan tulang masalah. Tulang masalah geraknya sedikit, akhirnya lemak meningkat. Begitu lemak meningkat, kerja jantung dan pembuluh darah jadi lebih berat. Kompak ya mereka berlima ya? Betul, pada saat itu terjadi yang namanya pro-aging. Nah, permasalahan kesehatan di Indonesia bukan semata-mata permasalahan obesitas, tapi permasalahan kesehatan di Indonesia semata-mata adalah permasalahan under muscle. Jadi ketika ototnya dilatih, maka tulangnya kuat terangsang, maka pada saat itu geraknya normal, kadar lemaknya bisa dipertahankan. Dan pembuluh darah serta jantung bisa berjalan. Makanya kenapa saya katakan semakin usia semakin tua, terutama di umur 40 tahun ke atas, kebutuhan latihan beban menjadi prioritas. Kalau bagi anak muda justru malah nggak jadi prioritas. Cuma masalahnya latihan beban itu ada nuansa, otot itu ada nuansa narsistik. Makanya anak muda yang malah senang jaga ototnya. Padahal harusnya yang jaga ototnya adalah orang tua. Orang tua ya. Latihannya seperti apa yang disarankan? Latihannya bisa dengan menggunakan tubuh sendiri. Tubuh sendiri? Bisa duduk, bangun, berdiri. Oke. Ya, bisa lunges, bisa squats, bisa plank hanya cuma statik kontraksi, bisa push up kalau Prof tahu, bisa di tembok boleh push up-nya, bisa dengan beban menggunakan dumbbell gitu ya. Bisa jalan? Kalau jalan kardio. Kardio, Iya, jalan kardio ya. Iya, betul. Nah, jadi latihan beban itu adalah salah satu yang menjadi, kalau menurut saya adalah yang menjadi salah satu prioritas semakin orang tua. Karena prinsip daripada otak dan otot itu ternyata memiliki prinsip yang sama katanya. If we don't use it, we lose it. Kalau kita tidak gunakan, maka kita akan kehilangan. Nah, otak dan otot hidup dari makanan yang sama. Itu yang disebut yang namanya signal. Nah, permasalahannya adalah 90% signal comes from movement. Dan each movement is not created equal. Nah, itu makanya kenapa. Jadi kalau misalnya semakin tua kita cuma disuruh jalan kaki aja, maka signalnya hanya kena sekitar 20-40% itu hanya kena di tipe serat 1A itu namanya. Jadi nggak kenapa-napa, biasa aja dia. Tapi signal yang terbesar dia didapat di 2A, 2B, dan 2X. Itu adalah dengan latihan beban. Makanya kenapa orang tua harus latihan beban. Orang tua harus latihan beban. Sejak umur 40 tahun. Kalau tidak lakukan itu ya nggak masalah. Cuma masalahnya ketika otot itu berkurang, akhirnya permasalahan tulang, akhirnya permasalahan obesitas. Nanti makanya kenapa obesitas lah yang dijadikan kambing hitam. Padahal sesungguhnya obesitas bukanlah sebuah penyebab, tapi obesitas adalah akibat. Ya. Saling berhubungan satu sama lain. Betul, Ya? Baik. betul. Silakan diminum. Ya, makasih. Masih panas. Makasih, Ini, makasih. katanya kalau panas bisa membakar lebih banyak ini. Kopinya enak. Cocok ya? Ya, oke, baik Adik ya. Ada hal lain yang juga cukup menarik perhatian, makanan. Teman saya ahli pangan, dia sekolahnya adalah mengenai food science. Ya, betul. Saya tanya,
Kalau gitu saya makannya beras merah aja tiap hari gitu ya, saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, jangan. Loh kenapa? Hidup itu juga perlu nikmat, katanya. Dia katakan perlu nikmat. Saya pikir-pikir benar juga ya. Kalau hidup saya beras merah itu memang low kalori gitu ya. Betul ya, low kalori ya. Gulanya tidak sebenarnya bukan low kalori, kalorinya sama. Kalori sama. Nah, kalorinya sama. Yang membedakan itu adalah respon daripada yang namanya kalau istilahnya kecepatan gula masuk ke dalam darah. Itu respon gula, yang namanya gula. Ya, fluktuasi gulanya itu tidak setinggi kalau seandainya kita makan nasi putih gitu. Nasi putih otomatis dia lebih tinggi cepatnya naiknya. Spike. Ya, spike-nya lebih tinggi. Kalau nasi merah dia agak lebih lambat. Oh begitu ya. Jadi orang berpikir karena serat. Karena serat. Tapi lebih bagus lagi orang Indonesia kan nasinya dicampur sama biji-bijian, sama sayur, sama apa, lebih turun lagi kecepatannya. Jadi kecepatan gula masuk ke dalam darah itu bisa dengan cara do not eat naked carbs sama karbolas. Jadi kita makannya si protein dan lemak dulu, baru karbonya di belakang. Itu otomatis lonjakan gulanya itu tidak secepat pada saat dimana kita buka dengan yang manis-manis. Itu berbahaya ya, spike gitu ya? Sebenarnya bukan berbahaya. Spike akan menyebabkan terjadinya penurunan yang curam. Nah, penurunan yang curam diasosiasikan menjadi 3 hal. Apa itu? Ya, 1 adalah lemes, 2 adalah ngantuk, 3 adalah kepengen makan lagi gitu. Nah, problemnya itu. Problemnya di situ. Problemnya itu. Nah, dan yang kedua adalah ketika karbo kita naik dan diturunkan oleh namanya pankreas kita merilis melalui beta selnya namanya insulin. Nah, problemnya insulin adalah membayangkan insulin ibarat seperti Grab dan Gojek. Dia the last destination-nya adalah lemak. Nah, jadi makanya kenapa ketika terjadi kehadiran insulin, badan pasti tidak bakar lemak. Tapi ketika ketidakhadiran insulin, maka yang terjadi adalah kita punya chances bahwa kita akan bisa bakar lemak gitu. Asyik. Jadi makanya kenapa yang sering disalahkan kan sebenarnya kan makanya kenapa ya itu adalah si gula gitu. Sarapan. Sebagian orang kan intermittent dan sebagainya. Tapi dulu kalau kita bicara dengan orang tua kita, mereka mengatakan sarapan penting. Betul, penting. Sebelum berangkat sekolah harus sarapan. Pejabat kita sering mengatakan banyak anak sekolah yang datang ke sekolah itu tidak sarapan. Makanya harus dikasih sarapan atau dikasih makan yang bergizi dan sebagainya. Itu kalau tahun 80 seperti itu. Sarapan ya? Ya, kalau tahun 80 seperti itu. Karena memang tahun 80 itu profil daripada komposisi tubuh masyarakatnya kan berbeda. Kalau zaman dulu di tahun 80 kita kecil-kecil kita badannya. Iya betul. Kita itu sakit karena yang namanya kekurangan. Defisiensi. Betul. Sekarang masalahnya tahun 2025. Penyebab kesakitan bukan kekurangan. Kebanyakan makan. Kelebihan, itu namanya toxicity kan gitu. Nah, jadi makanya kenapa kalau kita berbicara kenapa kita skip sarapan, itu hanya lebih kepada sebenarnya sebuah siasat untuk kita melihat dalam satu hari itu 24 jam, Prof. Nah, kalau saya tanya, biasanya masyarakat di Indonesia tidak makan itu berapa lama pada saat dia dalam satu hari itu? Hanya pada saat dia memejamkan mata. Yaitu pada saat tidur. Itu nggak makan? Iya, dia tidurnya nggak sambil ngunyah tapi sambil merem. Makanya jadi 30% itu. Nah, ketika dia bangun dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam, meskipun dia bilang makannya cuma 3 kali, tapi kalau kita cek CCTV ada yang 7, ada yang 9, ada yang 12 karena banyak ngemilnya. Jadi poin saya cuma mau mengatakan adalah kenapa intermittent fasting itu menjadi sesuatu yang bijaksana untuk kita bisa adopsi. Karena ketika kita memutuskan untuk misalnya memilih tidak makan pagi atau tidak makan malam, maka pada saat itu membayangkan persentase 30% kita tidak makan, tidak makannya berubah menjadi 70%, Prof. Nah, pada saat itu dari 24 jam, mendadak 70%-nya kita tidak makan. Itu jauh lebih sehat? Iya, karena jendela makan kita mendadak jadi sempit. Nah, jadi makanya kenapa intermittent fasting adalah salah satu strategi yang paling mudah, paling murah, paling gampang, paling alami yang bisa kita lakukan. Karena kita nggak nyuruh dia untuk nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Anak-anak termasuk? Anak-anak termasuk juga. Bukankah mereka pada usia pertumbuhan justru mereka perlu gizi, perlu otaknya agar lebih aktif di sekolah sehingga tidak kelaparan begitu? Ya justru balik lagi, nanti kalau kita buat investigasi otak kita itu makannya dari keton, bukan dari karbo. Keton itu apa? Keton itu adalah byproduct yang diciptakan oleh badan kita ketika tidak terjadi kehadiran karbo. Saya pernah wawancarai dokter mengenai stem cell dan dia mengatakan bahwa tubuh kalau Anda lakukan itu
intermittent fasting, tubuh kita bisa menghasilkan semacam sekretome gitu ya. Betul, betul. Dan itu bagus untuk permajaan sel kita. Betul. Betul ya begitu? Iya dong, iya. Itu yang Anda bilang ketone. Ya keton itu byproduct-nya, tapi kalau itu yang dimaksud adalah autofagi. Jadi badan akan membuat satu yang namanya recycle sendiri, daur ulang. Dia akan memilih atau mengambil. Nah, keunikannya daripada kecerdasan tubuh manusia, semua sel yang buruk, yang tua, yang jelek, itu malah didaur ulang kembali untuk dijadikan material baru gitu. Nah, jadi badan kita tuh sebenarnya begitu cerdasnya, makanya itu yang menjadi salah satu dari protes kami pada saat di musim infeksi, ketika kita sibuk mengagungkan kehebatan sebuah kesakitan, tapi lupa untuk sibuk mengagungkan kehebatan tubuh manusia. Gitu. Nah, salah satunya adalah salah satunya adalah dengan berpuasa. Berpuasa. Betul. Hari ini kondisi memang berbeda. Penduduk sudah 8,3 miliar. Untuk mempertahankan kehidupan, manusia mencari cara sehingga digunakanlah teknologi untuk membuat produk, sehingga tadinya makanan ini tidak dikonsumsi, sekarang sudah mulai banyak dikonsumsi. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah soal distribusi. Dibikin dengan berbagai cara sehingga tidak rusak, gitu ya. Kemudian muncullah ultra processed food. Dan saya diberitahu oleh dokter saya, Pak Reynald, Bapak mulai sekarang harus gluten free, ya, supaya lambung ini aman. Dan jauhi ultra processed food katanya. Betul. Ya, makanan-makanan yang diproses itu seperti apa, saya tanya. Ya, makanan-makanan yang dibeli itu yang kemudian kita masak ini dengan cepat begitu ya. Iya, betul. Waduh, itu makanan enak semua, saya bilang begitu ya. Mie instan itu kan enak sekali. Betul. Pernah makan mie instan? Iya. Seorang Aderai pernah makan mie instan? Oh iya, saya makan juga. Iya, hanya menikmati aja, tapi saya tidak jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Tapi memang kalau kita berbicara makanan kemasan, Prof, lebih kepada memang teksturnya itu dibuat sedemikian rupa sehingga halus, sehingga lebih nyaman bagi kita untuk mengkonsumsikannya. Tapi problemnya adalah memang respon gula darah itu, makanya kenapa tinggi. Gitu. Dan ada pengawetnya. Ya, kenapa? Ya, betul. Dan itu ada pengawetnya, betul. Nah, kalau berbicara apa kebaikan daripada kealamian, mulai dari vitamin, mineral, lemak essential amino acid, lalu seratnya, fibernya itu lebih tinggi. Nah, sedangkan yang ultra processed food, masalahnya adalah lebih kepada demi pertimbangan convenience kan, kenyamanan gitu. Itu banyak hilang sudah. Ya, pasti hilang, pasti hilang jadinya. Padahal sebenarnya kalau konsep apa saja sekali lagi serat. Ada serat, apalagi tadi. Ya, jadi kalau kita bicara apa sih kelebihan makanan alami atau yang organik itu kan, satu adalah biasanya pasti otomatis secara alami, kayak natural candy itu kan buah sebenarnya. Tapi sekarang buahnya direkayasa genetik, jadi akhirnya jadi nggak natural candy lagi gitu ya. GMO sekarang. Ya, GMO, betul. Nah, jadi memang satu biasanya yang alami itu biasanya seratnya biasanya cenderung lebih tinggi. Bagus. Teksturnya biasanya lebih kasar. Selain itu vitamin dan mineralnya pasti lebih banyak. Lebih banyak. Betul, betul. Kalau dia ada kandungan proteinnya itu yang disebut namanya essential amino acidnya lebih tinggi juga. Kalau seandainya dia ada kandungan lemak, itu yang disebut namanya essential fatty acidnya juga lebih banyak juga. Jadi alami itu cenderung sebenarnya lebih baik. Tapi memang saya tidak menyalahkan kalau seandainya teknologi tidak kehilangan akan arti dan makna. Ada di sebelah kanan ini namanya pharmaceutical industry. Yang sebelah kiri namanya nutrisi. Nah, di tengah-tengah suplemen itu sebenarnya harusnya menjadi yang namanya pertemuan antara nutraceutical dan nutrisi, makanya disebut namanya nutraceutical. Nah, nutraceutical idealnya adalah yang jeleknya daripada alam itu dibuang, yang bagusnya daripada alam dipertahankan. Betul, yang jadi bagusnya uji toksisitas dan sebagainya, baunya dibuang. Betul. Yang bagusnya dari alam dipertahankan. Nah, tapi yang terjadi hari ini kan kita yang tadi saya katakan kehilangan akan arti dan makna, akhirnya sibuknya hanya dengan cara akhirnya membuat segala sesuatunya menjadi murah. Kayak contohnya misalnya lemak yang baik misalnya dari kelapa, misalnya contohnya, atau lemak yang baik misalnya dari olive oil misalnya. Nah, tapi sekarang kita memakai lemaknya untuk supaya biar murah, ya akhirnya kita pakai dari vegetable oil yang prosesnya itu dengan pemanasan yang tinggi, dengan proses yang panjang, akhirnya terjadi yang namanya kerusakan yang luar biasa daripada makanan tersebut. Terlepas daripada dari sisi ekonominya dia jadi lebih murah kan, kalau dibandingkan dengan kalau kita harus mengkonsumsikan avocado oil, coconut oil. Wah, tapi mahal semua itu. Olive oil, sebenarnya bukan mahal, tapi menjadi lebih, mereka mencari
sumber lemak yang lebih murah. Tapi yang tidak disadari adalah yang menjadi konsekuensinya adalah kualitas kesehatan kita karena proinflamasi kan, peradangan di pembuluh darah, permasalahan itu. Stres oksidasi. Itu persoalan semakin Anda berusia. Betul. Masalah inflamasi dan kemudian Anda menggunakan anti-inflammation. Ya? Betul. Dan akhirnya kemudian itu bisa merusak lambung dan lain sebagainya. Betul. Ya? Anti-inflamasi sebenarnya bisa dapat dari alami, yaitu dengan perilaku kita, dengan makanan-makanan alami, sebenarnya sudah bisa dapatkan di sana. Baik, terakhir kami ingin bertanya tentang apa kabar Arya? Ya, seorang anak yang obesitas, ya. Anda menangani anak ini? Saya sebenarnya nggak menangani, saya sebenarnya cuma kalau istilahnya dalam lapangan, kalau area sebuah pertandingan, saya itu cuma pom-pom boys atau pom-pom girls di pinggir lapangan aja gitu. Apa artinya? Artinya sebenarnya hanya cuma jadi pesorak aja gitu, karena Arya sebenarnya adalah sebuah, apa ya, kalau boleh dibilang hasil daripada kolaborasi yang namanya pendekatan medis dan pendekatan kesehatan gitu. Jadi Arya kan melakukan operasi namanya kan bariatric surgery gitu kan ya, itu gastric bypass itu. Apa itu? Jadi pengecilan lambung itu. Oh, pengecilan lambung. Iya, sebenarnya waktu dalam case Arya itu harus dilakukan karena ada namanya sense of urgency di sana. Kalau Arya nggak dilakukan itu nanti dia bisa meninggal kapan saja. Karena serangan jantung. Tapi kalau kita, tapi kalau masyarakat kita sekarang ini melakukan gastric bypass karena ego. Karena nggak mau menjalankan diet atau olahraga, ya udah yang gampang aja. Cuma yang tidak disadari nanti adalah bahwa ketika kita melakukan operasi itu kita harus hidup dengan konsekuensinya. Salah satunya adalah ketidakmampuan kita untuk memproduksi asam lambung yang layak pada saat kita gastric bypass tersebut. Nah, tapi poin dari cerita ini adalah Arya sekarang beratnya 85-90 kilo dari 198 kilo. Arya sekarang udah 19 tahun sekarang. Sudah 19 tahun? Saya mengenal Arya waktu dia umur 9 tahun, jadi 10 tahun yang lalu. Tapi 85 buat anak seusia segitu masih besar juga dong? Oh iya, dia masih overweight lah, gemuk kalau dibandingkan dengan ini. Tapi dalam arti Arya bisa hidup ekstra 10 tahun dari dulu anak umur 9 tahun menjadi the heaviest kid in the world, 198 kilo, saya rasa itu satu hal yang disyukuri. Tapi satu hal yang saya bisa ajarkan Arya sekarang ini hanya lebih kepada memperkenalkan dia untuk punya pola perilaku sehat aja. Makanya Arya sekarang kan fitness gitu, seminggu 3 kali, dia tetap nge-gym. Kalau saya katakan, sekali lagi mungkin kalau moral dari cerita ini sebenarnya saya cuma mau mengatakan adalah bahwa pada dasarnya kalau seandainya ketika kita punya permasalahan daripada kesehatan dari awal kita bisa berinvestasi untuk merubah perilaku kita kan jadi lebih mudah begitu. Tapi kalau kita biarkan terus-menerus itu nanti otomatis itu akan terlalu berat seperti yang dialami oleh Arya. Cuma bersyukur Arya dulu lagi waktu itu kan masih kecil. Sehingga jadi overweight, kegemukan itu tidak mempengaruhi secara kualitas kesehatannya gitu. Tapi mungkin baru sekarang ini sebenarnya dia harus. Dan peranan orang tua ini sangat penting sekali ya. Itu yang waktu dulu, makanya kenapa kalau boleh jujur bukan saya yang ngajarin Arya, tapi saya ngajarin orang tuanya Arya sebenarnya pada saat itu. Ya, karena banyak sekali orang tua yang sejak dalam kandungan tidak tahu pentingnya gizi, tidak tahu bahwa ini tidak boleh, itu tidak boleh. Betul. Lebih baik anaknya lahir besar di luar daripada besar di dalam. Dan kemudian setelah anaknya lahir, anaknya tidak dilatih bergerak, orang tuanya sibuk, banyak di rumah dengan main gadget. Ada istilahnya namanya non-exercise activity thermogenesis kita tuh sekarang rendah. Kalau zaman dulu kita lagi kecil tuh kita banyak geraknya apa? Thermogenesisnya tinggi. Iya, jadi artinya non-exercise, bukan olahraga. Tapi aktivitas yang kita lakukan itu menciptakan atau pembakaran kalori tersebut gitu. Jadi NET-nya itu justru dulu kita lebih tinggi, sekarang kita rendah. Sudah fisiknya akan menjadi obes, kemudian juga terjadi anak ini tidak mempunyai kecerdasan sosial. Karena tidak bertemu dengan orang-orang yang banyak sekali berbeda-beda, dengan teman yang berbeda, sehingga kemudian bisa memperbaiki communication skill kita, how to handle our emotion gitu ya. Betul. Emosi kita bagaimana kita tangani, sehingga akhirnya kemudian we are what we eat katanya orang bilang. We are what we eat. Jadi tendensi kita itu cenderung daripada dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsikan. Dan akhirnya kemudian kita jadi mempunyai generasi yang lemah. Seolah-olah itu personalitas kita, padahal sebenarnya kita cukup rubah apa yang kita perlu kita konsumsikan. Baik. Terima kasih banyak, Ade Rai.
Terima kasih, tak terasa Prof. waktu Iya. berjalan terus, banyak yang sudah kita bicarakan. Iya. Dan menjadi penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan. Nah, kalau tidak akan menyesal di usia lanjut, ya. Jadi harus tetap makan sehat, kemudian gerakan, tetap bergerak kita, ya. Dan pilihannya tadi disebutkan tidak hanya kardio, tetapi juga kita punya kegiatan yang menyangkut rangka kita, otot kita, ya. Juga Bersyukur kalau seandainya pemerintah kita bisa memberikan fasilitas untuk kita bisa sehat, tapi yang lebih penting nasib kesehatan kita di tangan diri kita sendiri. di tangan kita sendiri, gitu ya. Dan kemudian apa yang kita makan itu juga penting sekali untuk kita tata, dan tentu saja pikiran kita, ya. Jadi sehat ini memang adalah sesuatu yang penting. Kita belajar dari pelakunya, ya. Dan pelakunya ini adalah legend, bukan orang sembarangan, tapi orang yang menjalankannya dan juga menjadi pelatih. Dan podcastnya juga banyak ditonton oleh masyarakat. Terima kasih banyak Aderai. Terima kasih, ya. Prof. Thank Semoga you. semakin sukses, Terima kasih. ya. Dan Makasih. jangan lupa Ya, kita Prof juga selalu sehat perlu selalu. membuat hidup kita agar stay relevant.